Baik, kita lanjutkan acaranya. Mohon maaf, ada sedikit kendala teknis. Kita akan memasuki agenda acara pada hari ini. Recording stopped. Kita akan memasuki beberapa agenda pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC, yang kemudian akan dilanjutkan dengan kata sambutan. Selanjutnya, pemateri dengan penjelasan akademik PPL, penjelasan LMS PPL oleh tim IT. Kita masuk kepada agenda pertama atau acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon kondisi keadaan siap. Indonesia tanah air, Kita lanjut kepada acara selanjutnya. Untuk memperoleh hikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada acara kita hari ini, marilah kita pembacaan doa oleh Bapak Taufikur Rahman SPD. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, guru pamong, kepala sekolah, dan seluruh undangan yang hadir di Zoom pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan kita masing-masing. Namun pada pagi hari ini izinkan saya untuk memimpin dengan cara agama Islam. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati kita, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ya Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'maika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al hadzal jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al khairan fi hadzal yawm wa khairan ma ba'dahu. Wa na'udzu bika min syarri fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni semua dosa-dosa kami.
semua dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahului kami. Muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul. Kami mohon semoga acara ini selalu dalam ridho dan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Limpahkan kepada kami semua kekuatan, kesehatan, kemudahan dan kecerdasan selama mengikuti seluruh rangkaian PPG ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu-lah kami menyembah. Hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengumuman hasil ujian komprehensif oleh tim IT Bapak Edi Yuversa. Kepada Bapak disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Prodi, kemudian Bapak Ibu dosen, dengan GP, Pamong, selanjutnya Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah, yang berbahagia para peserta PPG Daljab 1 tahun 2022, yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan tahapan selanjutnya. Semoga tahapan selanjutnya akan lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Edi Yuversa dari admin IT ingin menyampaikan tentang hasil yang sudah kami kerjakan ini dari malam tadi ya, karena masih ada sebagian dosen yang melakukan penilaian beberapa orang karena ada kesibukan dan hal lainnya. Jadi malam tadi kami sampai malam betul berupaya untuk merekap hasil atau laporan hasil dari uji komprehensif yang Bapak Ibu sudah ajukan dan sudah dinilai oleh dosen-dosen. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Laporan hasil uji komprehensif PPG dalam jabatan kategori 1 FKIP Universitas Jambi tahun 2002 adalah sebagai berikut. 1. Bidang studi PPG PGSD kelas R001, jumlah peserta 35 orang. Lulus Ukom 35 orang, tidak lulus Ukom 0. Alhamdulillah. 2. Bidang studi PPG PGSD kelas R002, jumlah peserta 33 orang. Lulus Ukom 33 orang, tidak lulus Ukom 0. 3. Bidang studi PGSD kelas R003, jumlah peserta 35 orang, lulus Ukom 35 orang, tidak lulus Ukom 0. 4. Bidang studi PPG PGSD kelas R004, jumlah peserta 35 orang, lulus Ukom 35 orang, tidak lulus Ukom 0. 5. Bidang studi PPG PGSD kelas
R005. Jumlah peserta 35 orang, lulus UKOM 35 orang, tidak lulus UKOM 0. Yang terakhir, 6 bidang studi PPG Bahasa Inggris. Jumlah peserta 35 orang, lulus UKOM 34 orang, tidak lulus UKOM 1 orang. Demikianlah laporan hasil uji komprehensif PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2002. Peserta-peserta yang dinyatakan lulus UKOM akan langsung secara otomatis bisa mengakses mata kuliah selanjutnya, yaitu PPL. Namun ada peserta yang tidak lulus UKOM ini, otomatis mereka tidak bisa mengakses mata kuliah selanjutnya yang PPL itu. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dan penyerahan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru oleh Bapak Dr. Eko Kuntarto, MPD, MKOM-N. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, partner kami PPG Universitas Jambi, yang saya hormati para guru besar, para dosen, guru pembimbing, yang saya hormati saudara mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, saudara-saudara tim mengelola PPG, tim admin, tim IT, tim LMS yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya maka hari ini kita bisa berjumpa meskipun melalui tatap maya secara virtual. Saya mohon maaf karena harus melalui HP ya. Di sebelah ini ada Zoom lagi dengan mahasiswa kategori 2. Jadi mohon maaf Pak, Bapak Ibu semuanya, saya terpaksa menggunakan handphone ya untuk Zoom ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para Bapak Ibu undangan yang saya hormati, hari ini kita berbahagia karena 208 mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 telah melewati masa-masa krusial 3 tahap sebelumnya, yaitu pembelajaran mandiri, perkuliahan, dan juga ujian komprehensif yang mengantarkan mereka untuk mengikuti tahap keempat, yaitu praktik pengalaman lapangan. Kami pengelola PPG mewakili Bapak Rektor dan Bapak Dekan menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga sekolahnya, ya, para Bapak Ibu guru yang berkenan menjadi partner kami, menjadi pasangan kami dalam rangka mengembangkan guru profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan PPL ini dan kerjasama dengan sekolah merupakan amanat undang-undang. Merupakan amanat Undang-Undang nomor 14. Jadi,
penciptaan ya atau perekrutan guru, kemudian mereka dididik menjadi profesional ini bukan tidak ada dasarnya, tetapi dasarnya adalah undang-undang. Artinya kita baik secara moral maupun secara formal berkewajiban untuk ikut serta di dalamnya. Perlu saya laporkan dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa PPG ini ada 3 kategori. Kategori 1 dibuka untuk kategori 1 namanya PPG dalam jabatan kategori 1, dibuka bagi para guru yang telah menjadi guru ya, yang diangkat sebelum tahun 2015, tepatnya sebelum 31 Desember tahun 2015. Itu namanya kategori 1. PPG dalam jabatan kategori 1. Ini in-service training. Kemudian bagi para guru yang diangkat mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 masuk pada PPG dalam jabatan kategori 2 yang sekarang sedang berlangsung perkuliahan, sudah selama 5 hari ini berlangsung perkuliahan untuk kategori PPG dalam jabatan 2. Kemudian nanti pada bulan Oktober akan dibuka PPG Prajabatan. PPG Prajabatan disiapkan, dibuka untuk para calon guru. Mereka-mereka yang belum terdaftar sebagai guru pada Dapodik. Mereka-mereka yang mungkin baru lulus, lalu ingin menjadi guru, maka masuk pada prajabatan. Ini layaknya seorang yang lulus S1 kedokteran, ya, sarjana kedokteran, belum bisa menjadi dokter kalau belum mengikuti profesi kedokteran. Sama seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk Unja ini, PPG dalam jabatan kategori 1, kita memperoleh 2 kelas, yaitu kelas PGSD dan kelas Bahasa Inggris. Sementara untuk PPG dalam jabatan kategori 2, kami memperoleh 4 kelas, yaitu kelas PGSD, kelas Bahasa Inggris, kelas Kimia, dan satu lagi kelas Matematika. Ada 4 kelas. Nah, kategori 1 ini lulus seleksi sebanyak 210, kemudian 2 orang tidak mengikuti atau mengundurkan diri, sehingga total yang kami terima 208 mahasiswa yang nanti akan disebar ke 208 sekolah. Baik kategori 1, kategori 2 maupun Prajab tahun ini, Bapak sekalian, alhamdulillah semuanya memperoleh beasiswa dari pemerintah. Memperoleh beasiswa BAPEM, namanya bantuan pemerintah. Artinya mereka sekolah dibiayai oleh pemerintah. Maka sudah selayaknya apabila kita berbahagia, sekolah juga berbahagia, dinas pendidikan berbahagia, Unja kita masyarakat semuanya berbahagia. Para calon guru atau para guru-guru yang belum tersertifikasi dan calon guru bisa menjadi guru dengan biaya pemerintah. Tahun lalu dan tahun sebelumnya itu yang dibiayai pemerintah hanya yang dalam jabatan yang sudah menjadi guru. Alhamdulillah tahun ini mereka-mereka yang calon guru pun ikut mendapatkan beasiswa. Nah, makanya kepada Bapak Ibu semuanya, kepala sekolah, saya bermohon agar para guru Anda yang sudah jadi guru tapi harus harus mengikuti PPG, mohon dapat diizinkan. Mohon dapat diberi waktu yang cukup. Mereka tetap masih harus ke sekolah dan boleh mengajar juga, tapi tugas-tugas yang diberikan jangan terlalu berat. Karena mereka sedang berjuang untuk menjadikan sekolah Anda memiliki guru profesional. Maaf, mohon di-mute suara-suaranya. Yes, mohon mematikan suara-suara yang lain. Tolong, host. Ya. Inilah sekalian pesan dari kami agar para mahasiswa PPG yang sedang kuliah ini
mereka bisa tenang, bisa leluasa untuk belajar, meskipun tidak meninggalkan sekolah. Itulah alasan mengapa PPG sekarang ini berbasis sekolah, agar para mahasiswa PPG tetap bisa bergaul dengan sekolah, dengan muridnya, tetap bisa membantu meskipun tidak penuh. Nah, ini mestinya ini kesantunan nih, ketika Zoom ini harus dimatikan ini ya. Ini teknis bagi peserta Zoom. Ya. Baik, Bapak sekalian, untuk PPG Prajabatan tahun 2022 yang sekarang sedang disiapkan, ada kesempatan bagi para lulusan S1 untuk mendaftar. Bapak Ibu, saya mohon berkenan untuk mempublikasikan, untuk mengumumkan, nanti bisa di-share di grup ini oleh para admin, mengumumkan kepada masyarakat, kepada calon-calon guru yang berminat untuk ikut PPG ini. Masih ada pendaftaran, masih ada waktu mendaftar, dan nanti kelulusannya pada bulan Oktober. Pembukaan tahap 1 sudah diumumkan, yang sekarang dibuka adalah untuk tahap 2. Sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan bahwa mereka semuanya akan mendapat biaya full selama 2 semester sebanyak 17 juta rupiah dari pemerintah. Sayang kalau dilewatkan. Silakan Bapak Ibu sampaikan agar masyarakat berbondong-bondong menjadi guru. Kemudian Bapak sekalian, saya juga menyampaikan permintaan dari Pak Dirjen agar sekolah memasang spanduk. Nah, nanti Pak Edi Zuwirsa, saya mohon bisa membagi spanduknya ya. Spanduk himbauan mari menjadi guru. Ayo menjadi guru. Ya, jadi silakan mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa menyebarkan spanduk itu, untuk bisa menyetaknya. Kalau bisa ada dananya, mohon bisa dibuatkan dalam bentuk baliho, ditempel di sekolah dengan himbauan ayo menjadi guru. Selanjutnya Bapak sekalian, bahwa kebutuhan guru luar biasa besar. Guru yang mengantri untuk masuk PPG total sebanyak 1,6 juta orang yang mengantri. Sementara 78 LPTK penyelenggara PPG setiap tahun hanya bisa meluluskan sekitar 80.000 orang. Bayangkan waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan 106.000. Tahun ini dengan 3 kategori, pemerintah hanya bisa membiayai total 106.000 orang yang masuk pada PPG kategori 1, PPG kategori 2, dan PPG Daljab. Hanya bisa menampung 106.000 orang dari total 1,6 juta yang mengantri. Maka sangat disayangkan apabila ada calon mahasiswa PPG yang sudah lulus seleksi, sudah mendapatkan beasiswa, tidak bisa melanjutkan, tidak bisa ikut karena sekolahnya melarang. Kata Pak Dirjen, sekolah yang melarang sebetulnya ya menghilangkan kesempatan menjadi sekolah yang baik. Karena ini adalah perintah undang-undang. Nah, kalau kita melanggarnya berarti kita melanggar undang-undang. Inilah yang selalu dihimbau kepada kami, tim pengelola, untuk menyampaikan kepada para Bapak Ibu sekalian. Saya melalui forum kepala dinas sudah berkali-kali menyampaikan dan disambut dengan baik agar para mahasiswa yang sudah terdaftar, lolos seleksi, apalagi mendapat beasiswa dapat diizinkan untuk kuliah PPG. Sebab yang mengantri luar biasa banyak. Tahun ini pendaftar PPG untuk Universitas Jambi total 936 orang. Total itu 936 orang. Kita hanya bisa menerima untuk kategori 1 ini 208 orang. Kategori 2 kita menerima ya sekitar 140 orang. Kategori 3 nanti ya tidak lebih daripada 200 orang, Bapak sekalian. Hanya sekitar 600 orang kita bisa menerima dari 936 orang pendaftar. Jadi sangat banyak ini persaingannya, luar biasa. Proporsinya besar sekali. Maka sekali lagi saya mohon kepada para Bapak Ibu kepala sekolah yang memperoleh jatah gurunya ikut PPG, mohon bisa diizinkan.
mohon bisa diberi kesempatan, tetap diberi tugas, tetapi tugas-tugasnya tidak perlu harus full agar mereka bisa berkonsentrasi untuk kuliah. Para kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, para guru besar, pengajar PPG, guru pamong, dan para mahasiswa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyerahkan 208 mahasiswa kepada para Bapak Ibu kepala sekolah. Untuk tahun ini, kepala sekolah mendapatkan jatah sebagai koordinator PPL. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang sekolahnya ditempati mahasiswa PPG, maka Bapak Ibu kepala sekolah mendapatkan jatah sebagai koordinator PPL. Insya Allah nanti tim kami dari tim PPG akan memberikan sertifikat kepada para Bapak Ibu yang terlibat, baik itu guru pamong maupun koordinator. Insya Allah di samping tentu ada hal yang lain. Meskipun tentu tidak seberapa ya, mengingat ini adalah bantuan pemerintah. Namun ini sudah berarti bahwa ada penghargaan. Tahun-tahun yang lalu sekolah terlibat tidak memperoleh apa-apa ya. Tapi tahun ini alhamdulillah kami usulkan bisa diterima oleh Bappenas sehingga kepala sekolah diangkat menjadi koordinator PPL. Sertifikat nanti akan kami berikan kepada sekolah-sekolah yang terlibat. Tentu kami nanti akan memohon bisa dibuatkan semacam perjanjian kerjasama antara PPG dengan pihak sekolah menjadi bukti, menjadi dokumen bagi kami. Kami serahkan sepenuhnya kepada para Bapak Ibu ke sekolah, mahasiswa tersebut, mohon bisa dibina. Kita saling membina agar mereka menjadi guru profesional. Itu adalah amanat undang-undang, tugas kita bersama. Mohon dapat diterima mereka itu dengan baik, tetap dibina. Jika ada hal-hal yang kiranya melanggar aturan, baik aturan yang bersifat etika maupun akademis, mohon Bapak Ibu kepala sekolah dan guru pamong tidak segan-segan menyampaikan laporannya kepada kami. Kami akan berusaha untuk membina para mahasiswa itu jika memang kesalahannya tidak terlalu berat. Tentu selama mereka PPL, mereka juga bisa tetap membantu sekolah dengan baik karena PPL-nya berupa di sekolah. PPL-nya dilaksanakan di sekolah-sekolah mereka. Kecuali mahasiswa yang sekolahnya tidak bisa menyelenggarakan PPL. Sekian demikian Bapak sekalian, sekali lagi kami serahkan mereka, mohon dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, selama mereka PPL, kami serahkan sepenuhnya bimbingan akademik, bimbingan perilaku kepada sekolah-sekolah bersangkutan. Demikian, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terpaksa saya ambil alih dulu karena moderatornya terlempar keluar. Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Laboratorium Pembelajaran FKIP Universitas Jambi. Dalam hal ini oleh Bapak Ali Sadikin, SPD, MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ketua PPG, Bapak Eko, kemudian tim dari PPG, Bapak Ibu dosen PPG, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang ikut menjadi serta PPG di tahun 2002 ini. Pertama kami ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah lolos untuk melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu tahap PPL. Nah, di sini saya selaku Ketua Lab Pembelajaran FKIP memberikan himbauan kepada Bapak Ibu supaya dapat menyelenggarakan kegiatan PPL dengan baik, dengan serius,
sehingga kami dapat memberikan nilai yang terbaik dan itu bisa membantu untuk kelancaran tahap selanjutnya. Dan yang kedua, tolong diperhatikan yang sering terjadi adalah di saat tahap rekaman itu seringkali terkendala teknis, seperti misalnya waktu perekaman baterainya lagi low atau habis, kadang teman yang diminta bantu itu kadang tiba-tiba berhalangan, ya, tidak bisa, dan itu berdasarkan pengalaman sangat mengganggu. Kadang sudah kita siapkan teman kita untuk mengambil gambar perekaman untuk PPL, ternyata dia punya kegiatan. Nah, itu butuh tim khusus untuk menangani ini. Kemudian cara pengambilan gambar juga kadang bergetar itu ya, tentu butuh latihan sehingga hasil yang direkam itu bisa baik. Pada dasarnya kegiatan praktek pengalaman lapangan ini sudah biasa dilakukan oleh Bapak Ibu, tinggal menerapkan apa yang sudah dikembangkan dalam pengembangan perangkat pembelajaran kemarin, kemudian mendapatkan masukan dari dosen. Nah, tentu apa yang menjadi solusi dari permasalahan itu diterapkan di sekolah betul-betul. Misalnya penggunaan model PBL ataupun penggunaan media, tentu itu yang harus betul-betul dilakukan, diuji cobakan di kelas-kelas tempat praktek itu. Dan apabila terdapat kendala-kendala, tentu ada catatan-catatan apa yang harus diperbaiki, dan itu nanti ada Vkon-nya. Vkon 1 mungkin masih lemahnya di bagian pengelolaan kelas, atau mungkin dari media yang masih ngambilnya satu angle. Nah, itu nanti akan banyak diskusi dengan DPL. Nah, saya selaku Ketua Lab Pembelajaran FKIP memberikan himbauan supaya apa yang dikerjakan di PPL itu sudah sesuai dengan panduan yang ada di PPL unit PPG. Demikian saja dari saya, lebih kurang mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah menyampaikan kata-kata sambutannya. Acara selanjutnya kata sambutan kepala sekolah atau yang mewakili kepala sekolah dan penerimaan mahasiswa PPL oleh kepala sekolah yang diwakili Bapak Dr. Suhatman Jaya SPD MPD. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi jema'in. Yang saya hormati Ketua Prodi PPG Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Yang saya hormati dosen PPL, program studi PPG, kepala sekolah, guru pamong PPL PPG, tim pengelola PPG, dan mahasiswa PPG yang berbahagia. Pada kesempatan ini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang telah dipercaya mewakili kepala sekolah dalam rangka program PPG pelepasan mahasiswa PPL kategori 1 FKIP Universitas Jambi. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan kata sambutan mewakili kepala sekolah
dalam program pelepasan mahasiswa PPL PPG kategori 1 tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili Kepala Sekolah penerima mahasiswa PPL dengan senang hati dan terbuka, serta memberikan support yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa PPG PPL kategori 1 tahun 2022 ini. Dan kita semua menyadari bahwa program PPG atau Pendidikan Profesi Guru ini merupakan program pemerintah yang tak lain dan tak bukan salah satu tujuannya adalah agar guru menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan guru. Bapak Ibu yang saya hormati, di era reformasi industri 4.0 saat ini atau yang kita kenal dengan era digitalisasi, suka tidak suka, mau tidak mau, semua guru khususnya di Provinsi Jambi diharapkan memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Semua ini akan menjabat persoalan-persoalan yang menjadi kendala pendidikan secara nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili, sekali lagi saya mewakili kepala sekolah yang menerima mahasiswa PPL, praktek pengalaman lapangan pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 Unja tahun 2022 ini menyambut dengan baik dan mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana program PPG Universitas Jambi. Mudah-mudahan melalui praktek lapangan mahasiswa mampu memberikan yang terbaik dan mampu mengambil kesempatan ini untuk menjadi guru yang profesional. Sehingga kita semua, khususnya pendidikan di Provinsi Jambi, mengalami percepatan menuju tujuan pendidikan secara nasional. Akhir kalam, saya ucapkan mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan kata sambutan dan menerima mahasiswa PPL. Selanjutnya, penjelasan akademik PPL oleh Bapak Dr. Andus Mariono, MPD. Kepada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kaprodi yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak-bapak Ibu, para guru besar, para lektor kepala, para lektor yang kami banggakan, Bapak Ibu guru pamong yang kami hormati, serta peserta PPG dalam jabatan kategori 1. Lebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang telah lulus ujian komprehensif sehingga bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu praktek pengalaman lapangan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum penjelasan tentang PPL, saya lebih dahulu akan mengajak mahasiswa semua untuk mengucapkan salam PPG Indonesia. Mari kita bersama-sama. Salam PPG Indonesia. Senyum. Semangat, sukses. Amin. Dijalani, dinikmati. Ya, betul. Ya. Jadi senyum Bapak Ibu ya, jangan ketinggalan, selalu tersenyum. Ya.
termasuk ada beberapa teman kita yang belum tercantum namanya karena Google Form belum ada, ya kan? Ada yang salah ketik masuk ke kelas yang lain, ya, ada yang salah program, ya, bahasa Inggris masuk ke PGSD masuk bahasa Inggris, ya mungkin karena jarinya sudah semakin besar begitu ya, sehingga pada waktu pada waktu menunjuk HP-nya mengisi Google Form itu harusnya yang ditunjuk yang satu ternyata kenanya yang lain, begitu ya. Senyumin saja, insya Allah semua masalah akan selesai, akan bisa diselesaikan. Nah, sepanjang itu memenuhi kriteria maka akan bisa diselesaikan. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, baik, kita lanjutkan PPL. Ya. Ya, PPL untuk Daljab kategori 1 ini akan dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan 29 September 2022. Ya, kalau tidak salah harinya ada 31 hari. Ya, 31 hari. Saya akan menjelaskan hari per hari, kegiatan hari per hari, ya, sebagaimana diinformasikan di dalam panduan yang dibuat oleh Direktorat PPG. Ya. Pada hari ini Bapak dan Ibu telah diserahkan ya oleh Kaprodi PPG kepada sekolah masing-masing. Ya. Alhamdulillah tadi kepala sekolah yang diwakili oleh Bapak Dr. Suatman dari SMA Negeri 3 Sungai Penuh telah menerima dengan sangat terbuka, dengan tangan terbuka kehadiran Bapak dan Ibu berada di sekolah masing-masing. Nah, setelah pertemuan kita saat ini, penyerahan nanti atau mungkin besok, ya saran saya besok lah ya. Besok para peserta akan melakukan pertemuan tatap maya atau Vikon ya dengan DPL dan guru pamong masing-masing di setiap kelompok. Ya, di setiap kelompok. Satu kelompok ada yang 6 mahasiswa, ada yang 5 mahasiswa. Ya, beserta guru pamong dan DPL masing-masing, guru pamong dan DPL dosen pembimbing lapangan di kelompok tersebut. Nah, begitu. Oleh karena itu, tadi saya menganjurkan kepada para mahasiswa untuk segera membuat grup WA kelompok ya beserta guru pamong dan DPL-nya agar komunikasi lebih lancar, lebih intensif dengan DPL dan guru pamong masing-masing. Begitu. Ya, ini saya menganjurkan besok saja karena hari ini terburu-buru ya kan. Nah, nanti setelah ini masuk lagi, nah, begitu. Itu anjuran saya. Tapi nanti kalau ada kesepakatan lain antara DPL, guru pamong dan mahasiswa, saya persilahkan. Ya. Nanti yang dibicarakan adalah koneksi dengan mendiskusikan desain pembelajaran inovatif. Jadi persiapan-persiapan yang yang perlu dilakukan untuk kepentingan melaksanakan PPL ya praktek pembelajaran rencana aksi 1. Ya, Bapak Ibu kan punya dua rencana aksi kan, rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Kemudian hari ke-27, hari ke-28 sampai hari ke-32 Bapak dan Ibu peserta melaksanakan kegiatan asinkronus di LMS-nya masing-masing, yaitu implementasi rencana aksi secara terbimbing dan merekamnya. Ya, tadi sudah diingatkan oleh Pak
kepala labor pembelajaran agar dipersiapkan dengan baik dalam hal merekam supaya tidak terjadi rekaman-rekaman yang kurang bagus. Kemudian pada hari ke-33 sampai ke-34, 33 dan 34, ya 5-6 September, nanti Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan menganalisis hasil penilaian, baik itu penilaian proses maupun penilaian hasil. Penilaian proses ini menggunakan rencana evaluasi, kemudian penilaian hasil ini menggunakan instrumen penilaian yang merupakan bagian, instrumen penilaian ini merupakan bagian dari perangkat pembelajaran, ya 5 dokumen perangkat pembelajaran. Ini perangkatnya, hasil penilaian proses pembelajaran dan hasil penilaian hasil pembelajaran. Ya. Oh ya, ini tertinggal tadi. Pada hari ke-28 sampai ke-32, 31 sampai 4 Agustus, setelah Bapak dan Ibu melaksanakan praktek dan merekamnya, maka rekaman utuh, ya rekaman utuh 2 JP, ini belum diedit, ini dikirim ke LMS supaya nanti diperiksa, ya diperiksa, diamati oleh DPL dan guru pamong masing-masing. Ya. Saya lanjutkan pada hari ke-35 sampai ke-36, tanggal 7 dan 8 September, Bapak Ibu peserta mengedit dan mengunggah video. Jadi dari video yang utuh ini, diedit, ya, diedit menjadi video dengan durasi sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, diedit menjadi video dengan durasi 10 sampai 15 menit. Ya. Silakan dibuat video yang terbaik, yang termenarik. Ya. Kemudian juga dianjurkan Bapak dan Ibu untuk mengunggah video yang bagus ini, durasi 10-15 menit ini, di akun YouTube masing-masing. Ya, supaya nama Unja, nama PPG Unja ini dikenal di seluruh dunia dengan video yang Bapak dan Ibu buat, ya, yang sudah diedit sangat bagus, ya, diberi pengantar dan sebagainya. Dan Bapak dan Ibu bisa apa namanya, bisa meniru atau bisa membandingkan, melihat video-video yang sudah ada di YouTube yang bagus-bagus itu, ya. Meniru yang bagus itu kan tidak ada salahnya, ya Bapak Ibu ya. Baik. Berikutnya setelah mengedit dan mengunggah video tanggal 7-8 September, hari ke-37 sampai 39, tanggal 9 sampai 11 September, nanti akan ada 2 kali pertemuan tatap maya. Ya, ini diperkirakan pertemuan tatap maya pertama itu tanggal 9. Ya, ini persiapan untuk melaksanakan refleksi, ya, menggunakan bahan refleksi. Kemudian membuat bahan refleksi, kemudian tanggal 11 itu pertemuan tatap maya lagi untuk presentasi, ya, presentasi dari refleksi yang telah dibuatnya. Nah, begitu ya. Nah, sampai di sini putaran pertama, siklus pertama selesai. Selanjutnya akan dilaksanakan pelaksanaan praktek pembelajaran untuk rencana aksi yang kedua. Atau boleh juga siklus yang kedua. Ya. Pada hari ke-40, ya, diperkirakan tanggal 12 September, Bapak dan Ibu akan diajak untuk melakukan pertemuan tatap maya oleh Bapak Ibu dosen dan guru pamong untuk mempersiapkan praktek yang kedua. Ya, mempersiapkan praktek yang kedua. Kemudian pada hari ke-41 sampai 45, tanggal 13 sampai 17 September, kembali Bapak dan Ibu melaksanakan
praktek, ya, praktek. Mungkin ya ini harinya berapa ini? 13, 14, 15, 16, 17. Nah, tersedia 5 hari. Ya, barangkali persiapan-persiapannya, kemudian mempraktekannya, merekam menjadi video. Nah, begitu ya untuk praktek yang kedua. Lalu video utuh, ya, video utuh, video yang belum diedit, diunggah supaya nanti bisa diamati oleh Bapak Ibu DPL dan guru pamong. Selanjutnya pada hari ke-46 dan 47 tanggal 18 dan 19 September, Bapak dan Ibu menganalisis hasil penilaian. Baik hasil penilaian proses maupun penilaian hasil untuk siklus yang kedua. Ya, untuk siklus yang kedua. Sebagaimana tadi saya sampaikan, hasil penilaian proses adalah penerapan dari rencana evaluasi. Sedangkan hasil penilaian hasil atau penilaian hasil adalah penerapan dari instrumen penilaian, ya, instrumen penilaian. Kemudian hari ke-48 dan 49 tanggal 20-21 September, Bapak dan Ibu mengedit dan mengunggah video praktek yang kedua. Ya, praktek yang kedua, siklus yang kedua. Sama seperti tadi, video yang lengkap ini tadi, ya, yang 2 JP itu, ya, diedit, ya, dengan durasi 10-15 menit, kemudian diunggah, ya, diunggah ke akun YouTube dan seterusnya. Lalu diunggah juga di LMS. Kemudian hari ke-50 dan 52, 22 sampai 24 September, Bapak dan Ibu kembali melakukan refleksi. Refleksi untuk siklus yang kedua. Diawali dengan Vikon, dengan pertemuan tatap maya, persiapan-persiapan dalam melakukan refleksi untuk siklus yang kedua. Lalu membuat bahan-bahan untuk refleksi, dan pada tanggal 24 September, Bapak dan Ibu akan melakukan pertemuan tatap maya, ya, di kelompoknya masing-masing untuk presentasi refleksinya tersebut. Ya. Sampai di sini praktek atau PPL siklus yang kedua selesai. Ya, siklus yang kedua selesai. Selanjutnya pada hari ke-53 sampai ke-57, ya, 53 sampai ke-57, Bapak dan Ibu akan mengadakan atau melaksanakan refleksi secara keseluruhan program PPL kita ini dan akan menyusun rencana tindak lanjut. Ya. Pada tanggal 25 September, Bapak dan Ibu akan diajak untuk melaksanakan pertemuan tatap maya oleh dosen pembimbing lapangan dan guru pamong, ya, untuk menyusun bahan refleksi dan RTL secara keseluruhan. Ya. Kemudian tanggal 26 September melakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut. Ya. Bahannya berupa best practice dengan metode STAR. Ya, silakan dicermati, dibaca di LMS PPG. Di sana ada atau tersedia informasi-informasi tentang best practice dan metode STAR ini. Kemudian pada tanggal 27 September, hari ke-55, Bapak dan Ibu akan diajak pertemuan tatap maya oleh dosen pembimbing lapangan dan guru pamong untuk melakukan presentasi atas hasil analisis implementasi rencana aksi, ya, yang telah disusun di hari-hari sebelumnya ini. Ya, kemudian melakukan revisi berdasarkan masukan. Kemudian hari ke-56 sampai 57, 28 dan 29, Bapak dan Ibu mengisi, ya, rencana tindak lanjut dan membuat laporan. Ya. Demikian Bapak dan Ibu, kegiatan-kegiatan PPL yang akan kita laksanakan. Apa yang saya tulis di sini ini merupakan rangkuman, ya, rangkuman dari informasi yang ada, ya, atau panduan yang ada di PPT dan
informasi-informasi yang ada di LMS. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sudah disiapkan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan, ya, guru pamong dan dosen pembimbing lapangan untuk bidang studi PGSD ada 5 kelas, ya. Setiap kelas dibagi menjadi berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelompok. Ya, 6 kelompok. Nah, dosen pembimbing dan guru pamong sudah tersedia dan alhamdulillah semuanya menyatakan bersedia untuk melaksanakan tugas baik sebagai dosen pembimbing maupun guru pamong. Kemudian mahasiswa juga sudah dibagi-bagi. Tadi ada yang bertanya, ini pembagiannya gimana Pak? Berdasarkan apa? Ya, pembagian mahasiswa menjadi kelompok-kelompok. Ya, itu berdasarkan urut abjad nama. Ya, ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak berdasarkan kelompok yang kemarin, tidak berdasarkan PA, tidak berdasarkan tempat tinggal, tidak ada dasar itu. Ya, pokoknya nama-nama Ibu di kelas ini di short berdasarkan abjad. Nah, nomor 1 sampai 6 ke kelompok A, nomor 7 sampai 12 kelompok B dan seterusnya begitu ya. Kecuali ada yang tertinggal itu tadi. Ya, tadinya mahasiswanya mahasiswa PGSD, tapi pada waktu ngisi Google Form masuk bahasa Inggris dia. Nah, sudah berarti diambil, diletakkan di paling bawah. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Ya. Sederhana saja, ya, sederhana saja. Cara membaginya, ya. Kemudian untuk R2 juga sama, ya, sudah tersedia dosen pembimbing lapangan dan guru pamong. Kemudian R3 juga demikian, ya, R4 juga demikian, R5 juga demikian. Untuk kelas bahasa Inggris juga demikian, sudah tersedia. Kelas bahasa Inggris ini satu kelas ada 7 kelompok bahkan, ya kan? Ada 7 kelompok. Ya, di sana sudah disiapkan dosen pembimbing lapangan dan guru pamongnya. Ya, sekali lagi kelompok-kelompok ini, ya, kelompok-kelompok ini, misalnya bahasa Inggris ini, ya, nama mahasiswanya ini, Nuning Kumariati, kemudian Ratna Jelita, Salama, Fevi Adelia, Netra Nopita, Maya Masnawati. Mohon segera membuat grup WA, kemudian masukkan dosen pembimbing lapangan Bapak Ahmad Rida dan guru pamong Ibu Yulia, ya, sehingga bisa segera berkomunikasi, ya, secara intensif. Nah, begitu. Bapak dan Ibu, di jadwal ini kami sampaikan juga lebih rinci lagi, ya, per hari kegiatan atau aktivitas mahasiswa apa, aktivitas dosen pembimbing dan guru pamong apa. Ya, sudah tersedia. Silakan dicermati aktivitas-aktivitas ini. Sekali lagi saya kutip, ya, saya kutip dari PPT panduan PPL PPG Daljab kategori 1. Ya, begitu. Di bagian bawah, ya, di bagian bawah saya cantumkan lebih rinci lagi, ya, di bagian bawah. Nah, ini ada lampiran 1, komponen-komponen produk praktek baik, ya. Ini ada komponen-komponennya. Kemudian menyusun best practice, ya. Ini untuk hari keberapa tadi? Ya kan? Kemudian ada penilaian PPL, ya. Ada penilaian proses kegiatan 1.8 sampai 1.9. Ini bobotnya 20, penilaian perangkat pembelajaran bobot 10, penilaian praktek pembelajaran ada lembar observasinya bobot 20, ada produk video bobot 20 dan produk RTL rencana tindak lanjut ada bobotnya 30. Ya. Nah, ini lebih rinci Bapak dan Ibu.
Nama-nama ini beserta nomor induk itu kami kutip dari Google Form yang Bapak Ibu isi. Ya, tadi ada yang protes, Pak, NIM saya salah, Pak. Salah berarti Anda sendiri yang menulis kemarin. Salah, ya kan? Ya, nanti disesuaikan dengan NIM yang ada di Siakat. Saya pikir itu ya yang saya perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, khususnya kepada Bapak dan Ibu peserta, beserta Bapak dan Ibu dosen pembimbing lapangan dan guru pamong. Mudah-mudahan dengan informasi ini dan file ini juga sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, Bapak Ibu guru pamong, Bapak Ibu peserta. Mudah-mudahan jadwal dan peserta PPL ini bisa menjadi pedoman, bisa menjadi pegangan dalam melaksanakan PPL. Mohon diperhatikan tanggal-tanggalnya sudah sangat ketat, ya, tanggal-tanggalnya sangat ketat, tidak bisa mundur-mundur, ya, tidak bisa mundur-mundur, terutama kepada Bapak dan Ibu peserta, supaya aktivitas-aktivitas itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah tertera di situ. Demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, izin Bapak Mariono, kita buka sesi tanya jawab, Bapak. Ya, boleh, silakan. Ya, silakan kepada para peserta, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nanti akan kita sampaikan, berikan kesempatan untuk bertanya. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, raise hand atau bisa di kolom chat juga, nanti akan saya bantu untuk menyampaikan pertanyaannya. Sepertinya sudah sangat jelas. Oh, itu ada yang tunjuk jari satu. Ibu Yesi Marlina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya yang ingin saya tanyakan, izin Pak Bapak Mariono, yang ingin ya, saya kan dalam pembuatan video kan kita membuat satu RPP. Apakah kita satu video itu aja untuk yang kita unggah di LMS kan, Pak? Itu aja kiranya, Pak. Ya, langsung Bu Moderator. Ya, langsung, Pak. Ya. Perangkat pembelajarannya kan ada dua. Ya kan? Perangkat pembelajaran rencana aksi 1 sama dan aksi 2. Perangkat pembelajaran rencana aksi 2. Ya. Nah, rencana aksi 1, perangkat pembelajaran rencana aksi 1 itu dipraktekkan, ya, dipraktekkan tanggal berapa tadi ya? Ya. Dipraktekkan tanggal 28 sampai 31 ya, sampai tanggal 4. Ya, di antara tanggal 31 Agustus sampai 4 September. Itu perangkat pembelajaran rencana aksi 1. Tentu tidak ke-5 hari ini melaksanakan praktek, itu tidak. Salah satu hari, sehari saja. Ya kan, hanya persiapan-persiapannya kan yang perlu waktu beberapa hari, ya kan, mempersiapkan. Nah, perangkat pembelajaran itu dilaksanakan 2 JP permintaannya dalam hari tertentu di antara tanggal 31 sampai 4 September, kemudian direkam. Ya, direkam. Nah, rekamannya yang utuh diunggah, kemudian diedit. Nah, rekaman hasil edit ini diunggah tanggal 7-8 September. Itu perangkat pembelajaran rencana aksi 1. Berarti sudah ada 1 kali rekaman. Ya, 1 kali rekaman, 2 kali unggah pertama rekaman yang utuh, unggah kedua rekaman yang sudah diedit.
Kemudian rencana aksi 2, ya, paket perangkat pembelajaran rencana aksi 2 nanti akan dipraktekkan antara tanggal 13 sampai 17 September. Ya, 13 sampai 17 September. Nanti di tanggal-tanggal itu atau pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan praktek mengajar ya, dengan menggunakan perangkat rencana aksi 2, Bapak dan Ibu merekam lagi, kemudian mengunggah lagi yang utuh maupun yang sudah diedit. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu mau melaksanakan 2 kali rekaman. 2 kali rekaman. Mengapa 2 kali rekaman? Karena perangkat pembelajaran yang dipraktekkan itu ada 2. Ya, rencana aksi 1 perangkat pembelajaran, rencana aksi 2 1 perangkat pembelajaran. Demikian. Mudah-mudahan semakin jelas. Baik Pak, terima kasih Pak, sudah jelas Pak. Oke. Lanjut, ini ada Pak Laharis Maulana. Silakan kepada Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada dosen, Waalaikumsalam. Ibu Kepala Sekolah, dan teman-teman mahasiswa. Ini saya ada sedikit pertanyaan dari awal sudah disampaikan bahwa Bapak Kepala Sekolah itu dijadikan sebagai koordinator PPL. Yang saya mau tanyakan di sini kebetulan dari Kepala sekolah yang saya PPL ini dia sedang berhalangan sakit, jadi kemungkinan tidak bisa mengikuti untuk sebagai koordinator PPL. Kami meminta solusi yang terbaik bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Langsung ya, Bu Moderator. Langsung, Pak. Pertama, saya mendoakan mudah-mudahan Kepala Sekolah Pak Laharis segera sehat. Ya kan? Saya doakan mudah-mudahan segera sehat. Kemudian tentang tugas-tugas sebagai Kepala Sekolah, saya yakin beliau memberikan mandat, ya kan? Memberikan mandat entah kepada wakil kepala sekolah, entah kepada guru senior dan lain-lain untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala sekolah. Tugas kepala sekolah, bukan orang kepala sekolahnya ya. Tugas sehari-hari sebagai kepala sekolah. Nah, menurut saya fungsi koordinator itu bisa dilaksanakan oleh beliau yang diberi mandat sebagai pelaksana kepala sekolah atau pelaksana harian di sekolah sebagai kepala sekolah. Saya pikir begitu, Pak Laharis ya. Ya, siap, Pak. Terima kasih. Ya, koordinasi saja dengan beliau, Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira siapa Pak yang dimandatkan di sekolah untuk melaksanakan tugas sehari-hari, tugas kepala sekolah di sekolah. Nah, itu insya Allah biasanya pasti ada itu. Ya, pasti ada. Begitu Pak Laharis. Terima kasih Bapak. Ya. Selanjutnya masih ada Pak yang raise hand, Bapak Gunawan. Kepada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini Pak, saya mungkin mewakili sebagian besar dari kawan-kawan saya yang dari kelas R002. Karena sampai saat ini LMS kami di bagian praktek lapangannya, bagian PPL-nya belum bisa diakses gitu Pak. Itu mohon solusinya dan petunjuknya supaya kami bisa membukanya gitu Pak. Itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya kira ini sudah dicatat, sudah didengar oleh teman-teman dari tim IT ya, agar bisa segera diselesaikan. Begitu Pak Gun. Ya, terima kasih Pak. Oh ya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga sudah semakin jelas.
Untuk penjelasan PPL telah disampaikan oleh Bapak Mariono. Selanjutnya kita masuk kepada Silakan petugas masing-masing di kelompok kan sudah dibagi tuh, ya. Anda jelaskan di kelompok itu. Kelompok yang ya. Ada satu yang tunjuk jari tadi. Masih ada waktu tidak? Boleh Pak, boleh. Ibu Ida Ruhnawati, silahkan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya Bapak, Ya. Saya Ihda Runawati. Tadi kan sudah Bapak jelaskan kepada Pak Laharis ya, tentang kepala sekolah sebagai koordinator. Nah, yang ingin saya tanyakan karena ada kepentingan kepala sekolah tidak bisa hadir hari ini, jadi adalah apakah ada jadwal seperti yang Bapak sampaikan kepada kami tadi sebagai mahasiswa untuk kepala sekolah Bapak nanti yang bisa kami koordinasikan kepada Bapak kepala sekolah kami, begitu Bapak. Ya. Mohon informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadwal khusus untuk kepala sekolah tidak ada. Ya, tidak ada. Artinya Bapak dan Ibu peserta dipersilakan untuk menyerahkan jadwal PPL, kegiatan PPL yang dibagi untuk Bapak dan Ibu, yang di situ ada nama DPL, nama guru pamong, nama peserta, dan tanggal-tanggalnya itu, jadwal itu serahkan kepada Pak Kepala Sekolah. Ini jadwal PPL-nya Pak, sudah ada tanggal-tanggalnya, sudah ada kegiatan-kegiatannya, mohon arahan, mohon bantuan, dan seterusnya. Nanti segala macam koordinasi, segala macam arahan itu tergantung dari beliau kepala sekolah. Ya, beliau kepala sekolah yang akan mengaturnya. Saya yakin seperti itu. Demikian Bu Ida. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada lagi pertanyaan? Atau kita bisa lanjut kepada acara selanjutnya? Sepertinya sudah tidak ada. Kita lanjut kepada acara selanjutnya, penjelasan LMS PPL oleh tim LMS kepada Ibu Noverma, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Yang saya hormati adalah Ketua Prodi, dosen-dosen, dan kepala sekolah yang hadir pada kesempatan hari ini, dan Bapak Ibu mahasiswa yang kami banggakan. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan materi ya, bukan menyampaikan materi sih sebenarnya, lebih kepada sharing atau diskusi terkait dengan LMS PPG, itu bagian PPL. Mohon maaf, izin saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah kita masuk ke praktik pengalaman lapangan atau disebut dengan PPL, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Diharapkan Bapak Ibu mahasiswa juga memperhatikan deskripsi dari setiap kegiatan yang ada di LMS. Nah, misalkan itu adalah praktik pengalaman lapangan mulai dari mata PPL dilaksanakan sampai dengan selanjutnya dosen dan guru kamu memberikan penilaian akhir. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu mahasiswa GP dan DPL untuk membaca deskripsi setiap yang ada di LMS seperti itu. Nah, selanjutnya ini teruntuk kepada mohon maaf kepada Bapak Ibu DPL dan GP untuk melakukan jurnal harian mengajar. Jadi di sini kami dari tim IT mendapat masukan ataupun himbauan bahwa untuk Bapak Ibu DPL dan GP wajib mengisi jurnal harian mengajar. Seperti itu.
Nah, ini adalah bagian jumlah dan mengajarnya hanya diisi oleh Bapak Ibu DPL dan GP. Nah, kenapa saya sampaikan pada kesempatan hari ini? Dikarenakan Bapak Ibu DPL dan GP hadir pada penyegaran hari ini. Selanjutnya kita masuk ke siklus 1 atau aksi 1 yang sudah disampaikan oleh Pak Mariono. Pada dasarnya semua yang ada di LMS ini tadi sudah disampaikan secara detail oleh Pak Mariono. Mungkin letak-letaknya saja, ya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini seperti biasa dimulai dari hari. Nah, jadi patokan kita itu adalah yang sini ya Bapak Ibu ya, yang sudah dibuat jadwal juga oleh Pak Mariono secara detail itu ada di sini. Jadi perangkat pembelajaran pertama ataupun aksi pertama ataupun yang disebut dengan siklus pertama itu mulai dari hari ke-27 sampai ke-39. Apa aja isinya? Jadi intinya di sini bukan Bapak Ibu melakukan keseluruhan. Nah, kalau di pembelajaran sebelumnya kan ada per lagi ya, misalkan ini 1 hari, nah, seperti itu. Kalau sini tidak, jadi ini langsung ke hari ke-27 sampai hari ke-39, artinya Bapak Ibu melaksanakan kegiatan baik itu mulai dari Vikon sampai tugas terakhir adalah penilaian produk, seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini tetap Vikon. Jadi Bapak Ibu dosen nanti akan memberikan link Vikon. Jadi saya himbau kepada Bapak Ibu mahasiswa adalah untuk apa bahasanya ini, untuk membuka LMS. Jadi jangan, sekali lagi saya himbau kepada Bapak Ibu dosen juga untuk tidak memberikan link LMS lewat WA group gitu. Kenapa? Karena nanti ketika ada mahasiswa yang tidak membuka membuka link Vikon ini, otomatis kan tidak berwarna hijau. Nah, sehingga tidak bisa melanjut ke tahap berikutnya, gitu ya. Karena di sini ada restriksi atau terbatas untuk aktivitas yang 8B ini harus terpenuhi, gitu. Itu ya. Jadi Bapak Ibu mahasiswa juga, saya himbau juga jangan senang jika ada dosen yang mengirim link Zoom ke grup. Nah, mau tak mau Bapak Ibu juga harus membuka 8B seperti itu. Nah, teknisnya bagaimana? Yaitu di sini pengantar praktik lapangan 1 ini ada deskripsinya lagi di sini ada deskripsinya yang harus Bapak Ibu baik itu GP, dosen dan mahasiswa harus memahami dan membacanya seperti itu. Nah, di sini ada mulai kegiatan yang dilakukan pada saat pengantar, berarti ini Vikon ya. Vikon itu apa saja? Mungkin di sini. Ini ada melakukan persepsi dari mencermati beberapa permasalahan aktual sampai menganalisis hasil penilaian. Jadi ini yang dikatakan oleh Pak Mariono, seharusnya itu hari ini. Seharusnya Bapak Ibu mahasiswa GP dan dosen melakukan pengantar praktik pengalaman lapangan 1 itu hari ini, di hari tanggal 30 ini. Cuman karena kita baru selesai kemarin uji kompre ya, uji kom baru selesai kemarin, kan tidak mungkin kita melakukan malam, sehingga kita tim panitia melakukan penyegarannya hari ini. Nah, tadi saya dengar apakah itu bisa hari ini apa besok. Jadi kesepakatan kita panitia itu bisa dilakukan besok. Tapi tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu DPL, mahasiswa dan GP ada kesempatan nanti sore atau nanti malam boleh. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya untuk yang 8B ini kesepakatan diserahkan kepada Bapak Ibu dosen, GP dan mahasiswa untuk melaksanakan aktivitas Vikon pengantar praktik pengalaman lapangan. Jadi selanjutnya untuk Bapak Ibu mahasiswa, ini ada unggah tugas perangkat pembelajaran 1 seperti biasa. Mungkin kalau untuk LMS ini yang udah bagian ke belakang-belakang udah mahir gitu ya. Beda dengan yang waktu pendalaman materi masih bingung ini bagaimana cara mensubmitnya, bagaimana cara membuat tugasnya seperti itu. Jadi kalau untuk yang terakhir saya rasa sudah mahir untuk membuka LMS. Jadi sekali lagi saya tekankan ini ada deskripsinya. Bacalah deskripsi ini, insya Allah bisa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tampilan dari segi GP, mohon maaf dosen dan GP juga bisa, tapi
penilaian itu sebenarnya nanti ada dua di sini ya. Nah, kalau untuk yang 81B unggah perangkat ini tidak ada apa ya bahasanya. Ini cukup dosen yang menilai gitu. Dosen yang menilai, bukan dibagi dua antara GP dan dosen. Ini adalah kewajiban dosen perangkap penilaian 1. Nah, tapi di sini ada juga penilaian perangkap penilaian ke-1 dan keduanya lagi. Ini adalah untuk dosen dan guru pamong. Artinya yang ada untuk guru pamong juga menilai. Gitu. Jadi untuk kalau yang sebelumnya, kalau untuk yang perangkat pengembangan perangkat pembelajaran sampai pendalaman materi itu tidak ada tugas dinilai oleh guru pamong. Semuanya keputusan ada di GP. Tapi kalau mohon maaf salah ya, tugas tidak ada dinilai oleh GP, tapi keputusannya ada di dosen gitu. Nah, kalau untuk yang saat ini ada penilaian dari guru pamong dan dosen. Jadi saya himbau untuk guru pamong juga tetap menilai perangkat pembelajarannya sesuai yang ada di LMS Bapak Ibu guru pamong. Seandainya jika nanti saya belum bisa menilai, mungkin nanti aksesnya akan dibuka, silakan menghubungi admin kelasnya masing-masing. Itu. Untuk ruang kolaborasi sama, di sini nanti Bapak Ibu mahasiswa akan berdiskusi terkait apa yang akan dibahas, itu nanti ada di deskripsinya juga. Nah, di sini juga perannya adalah Bapak Ibu mahasiswa, guru pamong, dan DPL. Gitu, nanti saya harapkan Bapak Ibu DPL dan guru pamong juga ikut mengomentari atau berdiskusi bersama mahasiswa di dalam ruang kolaborasi ini gitu. Nah, disinilah ada kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama 7 hari ya, yang disampaikan oleh Pak Mariono tadi, semuanya sudah ada di LMS. Gitu ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, Bapak Ibu mahasiswa harus benar-benar membaca setiap deskripsinya. Nah, semuanya sama Bapak Ibu ya, adanya. Jadi di sini bedanya itu kita vikonnya nggak setiap hari. Kalau kayak PLP, terus kayak pendalaman materi itu adalah setiap hari, cuman kalau di PPL ini tidak setiap hari vikonnya. Nah, saya himbau kepada, nanti kan dibuat ada berapa kelompok ya, 6 atau 7, mohon maaf saya lupa, yang dibuat oleh Pak Mariono tadi. Nanti saya meminta untuk setiap satu kelompok itu membuatlah tim ketuanya yang di dalam grupnya, sehingga nanti bisa menghimbau dosennya. Karena kan ini 30 nih, maksudnya itu adalah 30 hari, otomatis nanti dosen-dosen dan GP ini kan banyak aktivitas yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu mahasiswa saya mohon untuk mengingatkan, oh besok ada vikon loh Pak, gitu. Oh besok ada vikon loh Bu, seperti itu. Itu ya. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu mahasiswa yang berada di grupnya, mohon untuk menunjuk ketua kelasnya lagi untuk mengingati dosennya kapan waktu vikonnya gitu. Selanjutnya ini ada lagi vikon 8E pengantar refleksi yang disampaikan oleh Pak Marion tadi ya, adanya di sini, berarti artinya dari hari ke-27 sampai ke-39 itu ada 3 vikon yang harus Bapak Ibu lakukan gitu. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, selebihnya sama. Kalau dari segi LMS semuanya sama, aktivitas-aktivitas yang Bapak Ibu sudah lakukan sebelumnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Ibu Yuni, ada yang mau ditanyakan boleh? Baik, kepada Bapak Ibu mahasiswa atau dosen dan GP juga bisa ya kan Bu untuk bertanya tentang boleh siapa boleh LMS kita. Insya Allah kalau bisa dijawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, raise hand. Mbak Nover, Mbak Yuni. Yes. Ya Ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sambil memberi kuliah juga ini untuk Zoom-nya. Jadi yang ingin Bu Isra tanyakan, tadi kan kalau tidak salah penghujung kalimat Bu Nover ada 3 kali vikon ya. Iya Bu Nover. Ada 3 kali vikon pada hari di luar 27 di sampai luar yang pengantar ya. Enggak termasuk yang pengantar. Jadi gini, mohon maaf, di LMS itu saya hanya membaca 1 perangkat pembelajaran. Oh, jadi sudah termasuk pengantar. Dalam perangkat pembelajaran yang pertama. Ini kan dalam perangkat pembelajaran itu kan ada yang ke-1, perangkat pembelajaran 1 sama perangkat pembelajaran yang kedua. Nah, maksud saya itu vikon 3 kali itu adalah mulai dari hari ke-27 sampai ke-39. Berarti ada berapa hari? 27 sampai ke-29 gitu loh maksud saya, Bu. Jadi enggak setiap hari kan kalau di pendalaman materi, kalau di PP itu kan setiap hari. Nah, ini enggak, pada rentang dari hari ke-27 sampai 39 itu ada 3 kali vikon gitu. Berarti yang insya Allah kalau kita mulai nanti malam sudah 1 itu kan begitu ya, Mbak Novel? Ya, betul sekali. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau untuk yang pengantar, berarti ini kan udah termasuk hari ke-27, ya kan? Hari ini adalah hari ke-27. Artinya Bapak Ibu udah bisa masuk ke vikon pertama pengantar pada perangkat pembelajaran yang pertama, gitu. Boleh besok, boleh. Jadi kesepakatan kita hari ini sama besok. Gitu ya, Bu ya. Baik, Terima kasih Mbak Bu Novel, Pak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Novel mau nanya 1 boleh nggak sedikit aja? Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai jurnal harian. Jurnal harian tuh kita isi. Jurnal harian itu kita isi apakah setiap setelah vikon atau setiap hari? Jadi sebenarnya kami juga agak bingung. Jadi kayak gini, waktu di grup IT pusat mereka menyarankan jurnal harian ini adalah setiap hari, tapi kami masih mau menego setidaknya jurnal harian ini setiap vikon saja, karena kan dosen dan GP-nya tahunya gitu. Tapi disarankan pusat itu adalah setiap hari untuk praktek pengalaman lapangan. Jadi untuk informasi lebih lanjut kami akan menindaklanjuti di grup IT pusat. Mudah-mudahan ada kelonggaran. Seandainya tidak, saya sudah menghimbau dari sekarang bahwa itu sebenarnya setiap hari pada praktik pengalaman lapangan. Oke, siap. Makasih Bu Novel. Oke, sama-sama. Nanti informasi lebih lanjut akan ada di grup ya Bapak Ibu ya. Siap. Baik, cuma di sini nanti Bapak Ibu GP, guru pamong harus juga mengisi jurnal harian ya. Assalamualaikum Bu Noper. Oke, silakan Bu Yuni, ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bu Noper. Waalaikumsalam Pak Yantoro tuh ada teriak-teriak. Iya, mohon maaf ini tadi itu terpental, begitu masuk nggak bisa masuk karena udah penuh. Aduh, mohon maaf Pak, belum beruntung berarti Pak. Ya, ini tapi sudah bisa masuk saat Nover ya Pak, saat Nover. Iya, ini pas jam Nover aja Pak yang bisa masuk ini. Ini mau tanya ya. Mohon maaf ini mungkin saya bertanya ini mungkin sudah ditanyakan kepada Bapak Ibu yang lain, tapi mohon maaf karena kami tadi itu baru masuk. Tentang masalah yang kegiatan hari ini di dalam vikon gimana Bu Nover? Mungkin sudah ditanyakan yang lain, hanya karena kami kurang baru masuk itu. Gimana hari ini itu? Yang perlu disematkan durasi itu? Oh ya, oke baik, terima kasih Pak. Jadi saya kembali lagi ya Pak ya. Jadi kan sebenarnya itu hari ini sudah termasuk hari ke-27 yang kayak yang saya ini ya, yang highlight ini. Nah, hari ke-27 artinya di jadwal Pak Mariono yang sudah
apa namanya ini tadi yang udah Bapak yang paparkan itu udah mulai Vikon. Vikonnya apa? Vikonnya adalah pengantar praktik pengalaman lapangan 1. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu seharusnya hari ini, tapi karena kita baru penyegaran dari pagi sampai siang, ada kemungkinan tidak memungkinkan untuk dilakukan Vikon pengantar hari ini. Tapi itu kesepakatan antara DPL, GP, dan mahasiswa. Seandainya Bapak, misalnya Pak Yantoro, nanti ada GP dan mahasiswa, saya siap Pak jam 1 melakukan Vikon pengantar praktik pengalaman lapangan, silakan, nggak masalah gitu Pak. Tapi besok juga boleh. Jadi kami panitia memberi kelonggaran besok boleh dilakukan Vikon untuk pengantar praktek pengalaman lapangan 1. Gitu ya Pak ya. Itu berapa JP Nah, ya? Berapa JP itu? JP di time span sebentar Pak. Kalau di sana kan tidak terlihat ya Pak ya. Iya. Nanti Pak saya lihat dulu JP di sana. Berapa Bang? Bentar Pak, mau percek dulu ya. Semuanya itu JP Vikon itu ada di time span yang udah saya enggak, itu total keseluruhannya Bu. Jadi kan total keseluruhannya itu dari beberapa hari 91. Nah, dia itu ada kalau 3 ada lagi untuk Vikonnya. Bentar. Cek di TS itu. Iya, di TS ada nggak? Mohon maaf, Kalau Ibu di ada yang TS sudah ada, JP-nya kosong itu. Oh, masih kosong ya Bu ya? Iya, kalau di TS. Makanya kita perlu kesepakatan nanti kekurangan lagi gitu kan. Kalau di TS itu kosong gitu. Kalau tahun kemarin memang sih bebas gitu kan. Yang penting sebanyak mahasiswa itu terlayani. Kalau tahun kemarin nggak tahu kalau tentuan tahun ini. Oh ya, oke, baik. Nanti coba kami kalau kosong PLP kosong ya ada. Oh ya, masih kosong TS-nya. Coba nanti kami minta lagi, Pak, mohon maaf. Coba nanti kami tanyakan lagi ke pusat terkait JP. Atau gini Bu Novel. Halo Bu Coba, Novel. silakan, Atau hari ini silakan, kan Pak. sudah direkam. Hari ini kan sudah direkam. Jadi linknya itu bisa dibagi ke kami, saya sematkan begitu. Kan sudah Oh, pengantar beda. ini. Bisa Pak, yang berbeda. Ini bukan pengantar, Pak. Ini adalah penyegaran terkait materi yang akan dilakukan sama LMS-nya. Kalau yang pengantar praktik pengalaman lapangan itu yang disampaikan oleh Pak Mariono tadi seperti kayak apa ya, membuat ini ya, membuat apa sih persiapan mahasiswa untuk praktik pengalaman lapangan besok tuh apa aja yang udah disiapkan, mungkin lebih kayak gitu. Ya itu maksudnya itu yang Pak Mariono tadi itu link itu dibagi ke kita gitu maksudnya. Tapi link itu untuk hari ini. Iya hari ini gitu, jadi bisa disematkan langsung gitu loh. Karena Kita nebeng gitu maksud Pak Yan. Ya. Beda Kita Pak. nebeng link ini. Bisa kegiatannya Pak Yan. Tapi nggak bisa Pak kegiatannya Pak, beda. kegiatan kita harus melayani mahasiswa Pak Yan. Yang ini Iya, kegiatannya udah gini saja Bu Nover. Kegiatan kami melayani Bapak Ibu semua. Tuh Bu Os mau ngomong. Halo, Bu Silakan Novel. Bu Os. Bu Ros, silakan. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Bu Nover, ini kan mungkin sudah ranahnya di dosen. Masalah time span ini kan ke dosen, nanti mungkin bisa di dosen sajalah. Jadi kita nggak bahas ini kan mahasiswa dan yang lain-lain kan nggak begitu paham seperti itu. Jadi nanti kita koordinasi saja di grup ini sambil pengelola melihat lagi sebenarnya Oke. Siapa yang baik, terima kasih. Jangan-jangan belinya jauh. Padahal di sini adalah Baik, Siapa ini? kita lanjut ya Kak ke pertanyaan mahasiswa. Tadi ada Bapak Fahrudin, banyak yang ini. Itu tolong di-mute. host tolong bantu di mute. Baik, tadi ada Bapak Fahrudin yang raise hand. Iya. Iya, silakan Bapak. Saya ya. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan baik karena kita memang semuanya adalah orang-orang baik. Mencari
mencerdaskan kehidupan bangsa dan anak-anak bangsa. Baik, Ibu Nover, saya terkait dengan Vicon, karena Vicon ini kalau tadi Bu Nover menampilkan JP-nya itu hampir sekitar 96 JP. Nah, mungkin bisa disampaikan ke kita kalau seandainya 96 JP itu dalam kurun waktu satu siklus praktek, itu pengertiannya seperti apa, Ibu? Termasuk mungkin karena kan siswa rata-rata ada 6 mahasiswa yang kita bimbing, itu apakah kita jatahkan berdasarkan paruh waktu, misalnya hari ini kebagian satu mahasiswa 50 dapat 1 JP satu mahasiswa atau 50 menit. Nah, itu 50 menit itu dikali 6 mahasiswa berarti kan ada sekitar 300-an menit ya, banyak gitu. Itu kira-kira kami ingin penjelasan lebih lanjut mengenai teknis dari 96 JP ya. Kalau nggak, itu berapa? 91 JP. Artinya kan banyak. Memang terbagi dalam beberapa waktu gitu. Mungkin kita lebih cenderung ke teknisnya aja sih, Bu. Misalnya hari ini saya bimbingan melalui Vicon, besok Vicon lagi. Nah, dalam satu Vicon itu kira-kira kita diharuskan berapa JP sih, Bu? Gitu. Mungkin ini yang... Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, jadi gini ya Pak, kalau yang pendalaman materi sama PP kemarin itu kan sudah jelas ada satu kali pertemuan ada 67 JP. Nah, kalau ini kan dari hari ke-27 sampai hari ke-39 itu ada 91 JP. Artinya Bapak Ibu mahasiswa, dosen dan GP melaksanakan selama 91 JP. Nah, kalau saya mohon maaf, saya belum timespan-nya belum ada, jadi saya belum bisa menjawab pastinya. Jadi saya cuma berargumen seperti ini. Kalau dari hari ke-27 sampai ke-39 itu kan artinya ada 12 hari. Ya nggak, kalau nggak salah saya hitung 12 hari, itu ada 91 JP, rata-rata dalam satu hari ya 7 sampai 7 JP ya, 7,5 JP. Nah, sama aja dengan hari pendalaman materi dan PP. Jadi, kalau seandainya di sini ada beberapa kegiatan, mungkin dalam satu hari dibagi aja, Pak. Jadi, di sini kami tidak menuntut dalam artian, unggah perangkat pembelajaran harus 7 JP, enggak seperti itu. Jadi di sini diserahkan semuanya kepada mahasiswa DPL dan GP, yang jelas 91 JP-nya terpenuhi. Tapi nanti insya Allah kami coba tanya terkait dengan pertanyaan Pak Yantoro dan Bapak Ibu yang lainnya, nanti coba kita diskusikan di grup DPL terkait JP-nya. Yang jelas untuk sementara ini kami belum memastikan, harus Vicon itu harus 7 JP, enggak. Jadi kayak kata Bu tadi, kalau pengalaman yang sebelumnya, kayak untuk pengantar itu yang jelas semua mahasiswa itu terbimbing lah semuanya dengan baik gitu Pak. Jadi kami belum mematokkan setiap kegiatan ini berapa JP-nya. Jadi kami tekankan bahwa setidaknya dari hari ke-27 sampai 39 itu 91 JP. Gitu aja sih Pak. Saya nggak bisa menjawab lebih banyak terkait beberapa kali Vicon-nya itu berapa JP dari 91 JP dan aktivitas sinkronusnya itu. Gitu ya Pak ya? Ya, kalau soal Vicon kan jadwalnya udah disampaikan dengan Pak Mariono tadi ya. Ada JP-nya ya Pak? Mohon maaf saya belum coba lihat. Ada sekian Vicon. Nah, itu kan terkait dengan kalau seperti UPON kemarin kan jelas satu orang jatahnya 50 menit atau 1 JP, sehingga kita bisa mentargetkan, ini berarti hari ini terselesaikan dalam sekian JP. Nah, terkait dengan PPL gitu kan, nah PPL itu kan berapa gitu, 91 JP itu kan kita agak susah untuk menerjemahkannya berapa ini gitu, berapa kali gitu loh. Nah, mungkin itu kan sudah termasuk synchronize, asynchronized gitu loh. Nah, itu mungkin kalau saya boleh menyarankan kepada tim
admin dan juga tim IT ya mungkin ada semacam bentuk Halo Pak, seperti tes. pemetaan lah. Bisa Halo, putus atau? halo, ya. Ya Pak. Ya, kalau saya lebih menyarankan ya semacam ada pemetaan, Mbak, gitu. Pemetaannya misalnya asinkronis dalam satu siklus itu sekian JP, kemudian untuk yang sinkronis sekian JP, di mana masing-masing nanti untuk bimbingan mungkin per mahasiswa dijatakan berapa JP gitu. Jadi ada semacam satu pemetaan sehingga harapannya kita ada semacam satu keseragaman gitu. Sehingga masing-masing kita dosen terkadang kan kalau tidak ada keseragaman nanti mungkin ada yang kelebihan JP-nya, ada yang kekurangan JP-nya gitu. Tapi kalau sudah ada dibikin semacam suatu bentuk pemetaan, oh ini 91 JP itu apa aja, sinkronisnya berapa JP, asinkronisnya berapa JP, sehingga ada semacam salah satu bentuk keseragaman. Mungkin saran saya begitu ya, Mbak Nover ya. Ya, baik. Ya. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih, Nover. Ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu ya, nanti untuk lebih lanjut terkait JP, mudah-mudahan ada himbauan atau balasan dari IT Pusat. Sekarang Pak Edi lagi menghubungi IT Pusat seperti itu. Jadi ternyata saya lihat di TS time span yang kemarin yang sudah kita share itu ternyata untuk PLP masih kosong. Nah, tapi di sini sudah ada ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu juga semuanya sudah bisa lihat. Mungkin bisa dibagi, nanti kalau soalnya tidak ada, mungkin kami nanti yang akan membagi dan kesepakatan bersama pengolah PPG di Universitas Jambi. Nah, di sana sebenarnya udah ada kolom-kolom, tinggal kita nanti menyatukan keseluruhan itu 91 JP. Itu ya Pak ya, untuk sementara seperti itu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, ini ada Kak, Pak Imran. Silahkan Bapak. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Noper, tadi disampaikan bahwa setiap kegiatan itu dosen dan GP itu mengisi jurnal, menulis jurnal. Tapi setelah dibuka di LMS-nya belum ketemu itu. Putus-putus di saya ya. Belum ketemu tempat untuk menulis jurnalnya itu Ibu. Yang untuk GP. Ya. Oh iya, oke. Bapak mohon maaf, R0 berapa atau bahasa Inggris PGSD? R04. Oh iya, nanti saya hubungin admin R04 untuk bisa Bapak untuk akses ya. Nanti Bapak Ibu GP, Guru Pamong, jika belum bisa mengakses jurnal harian nanti akan disetting oleh admin LMS-nya. Iya, itu bukan hanya saya saja, itu ada beberapa teman juga yang menyampaikan itu. Oh iya, oke, siap-siap Pak. Ya, ada Pak Sitnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, putus-putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk Bapak Ibu mahasiswa, ada yang ingin bertanya tentang LMS? Enggak kayaknya. Apakah sudah cukup jelas tentang penjelasan LMS? Oh iya, silahkan Bapak Gunawan. Oh, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ini saya ingin menanyakan lagi tentang masalah yang tadi, masalah LMS untuk mahasiswanya yang belum bisa dibuka. Itu kira-kira ada apa ya, Ibu? Gitu. Nah, Pak, mohon maaf saya terputus-putus, bisa diulangin, Bu. Ya, ini Bu. Untuk apa tuh bagian PPL-nya di LMS itu belum bisa kami akses gitu. Itu ada kendala tertentu atau gimana gitu? Oh, Bapak belum bisa mengakses ke PPL ya? Iya, kami belum bisa. Pak Gunawan. Belum Ibu. Semua dosen Ada sudah yang menilai. sudah, R03 ada yang sudah. Kalau R3 sudah semua, Bu, karena semua dosen sudah mengisi nilai, ya, sudah mengisi nilai. Dosennya ada yang belum mengisi nilai mungkin, Pak.
Oh gitu. Enggak juga. Nanti gini. Oke, baik. Terima kasih Pak penyampaiannya. R0 berapa? Mohon maaf yang belum bisa. 01 juga belum. R002. Bu. 1 belum. Orang satu R02. belum. Oke. R02 Oke, baik. Bu. Terima kasih Ya, Pak. Nanti ya. kami lihat lagi. Sebenarnya Ya. itu ada di pengaturannya juga. Sama, ya betul. Nanti ada dosen yang belum. Ya mungkin saya cek lagi nanti ya kalau ada dosen yang belum memasukkan nilai karena apa namanya itu Bapak Ibu bisa mengakses ke PPL itu kalau udah UKOM-nya lulus gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita cek lagi setelah Zoom ini nanti akan kita cek lagi. Nanti kalau seandainya masih belum bisa juga mohon untuk hubungi admin LMS-nya masing-masing. Ya. Mungkin Terima saya kasih lupa Bu. yang R01, mohon maaf. R03 sepertinya sudah saya ubah. R02 juga Bu. R02 ya, oke siap. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih informasinya. Bu, R01 juga Bu, R01. Iya Ibu, nanti akan dicatat oleh LMS. Iya Bu Oke, Irma. siap Bu. Ada lagi pertanyaan lainnya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Cukup? Cukup. Cukup. Alhamdulillah. Kalau cukup, saya tutup. Terima kasih banyak Bapak Ibu dosen DPL, terus GP dan mahasiswa yang luar biasa. PPG-nya semoga sukses 30 hari ya, kalau nggak salah ya. Praktik pengalaman lapangannya. Terus maaf jika banyak salah ya dalam penyampaian saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Noverma yang telah menjelaskan tentang LMS untuk PPL. Baik Bapak Ibu, serangkaian acara telah kita lalui bersama, pembukaan, penyampaian, penjelasan, dan penyerahan mahasiswa PPL kepada Kepala Sekolah telah dilakukan secara resmi oleh Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga kita sampai pada penghujung acara. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin bisa foto dulu Bu Yuni, mohon maaf. Baik, Ya, iya. dokumentasi kita Ya, untuk ya. dokumentasi, silahkan Bapak Ibu on cam, kameranya semua diaktifkan. Host. Oke, semuanya. Kita berdokumentasi. Host, oke host. Mana host? Tes suara host. Ya, hostnya. Sudah oke belum? Atau siapa ini? Bang, bisa Bang? Di mana kamu nih? Masuk mana? Di mana? Kalau nanti gayanya habis. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, tahan. Saya kirim ke grup dulu. Ini. Sudah? Ya, Bang Iya, Ame. Bapak Ibu. Belum. Ini ada 12 slide masalahnya. Maaf. Senyum yang lebar-lebar ya Bapak Ibu. Nggak tahu soalnya Bapak Ibu berada di mana. Sampai 2. Ini baru yang set kedua. Ini adalah set yang ketiga. Set yang ketiga. Ini adalah set yang keempat. Sebentar, mohon maaf. Set yang keempat. Ini ada slide yang kelima. Ternyata banyak alhamdulillah hari ini Bapak Ibu ya. Slide yang kelima. Oke. Ada slide yang keenam. Slide yang keenam. Ada slide yang ketujuh. Bentar. Belum terbuka semua. Oke. Tujuh. Sebentar, membuka yang ke-8-nya ya. Kamu udah duduk. Ya. 16 ulang. Sebentar. Nah, baru buka yang ke-8. Oke. Belum. Ya, mohon maaf lama ya, Pak ya. Nah,
Ternyata tidak. 9. Oh, tertutup semua. Ntar 9-nya masih tertutup semua ya. Oke. Sabar ya Pak Yantoro ya. Terlihat muka Bapak soalnya. 9, 10. Oke. Maaf, 10. 2 lagi. 11. Dan satu lagi. Satu lagi senyum yang paling lebar Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nover. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung di acara pelepasan PPL mahasiswa PPG Daljab kategori 1. Selamat kepada Bapak Ibu yang dinyatakan lulus dan selamat melaksanakan PPL-nya. Terima kasih. Kami dari tim panitia mohon maaf atas segala kekurangan jaringan yang tadi banyak yang tidak bisa masuk Zoom. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak